Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat pagi anak-anak kelas 2. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga anak-anak dalam keadaan sehat ya. Sebelum kita lanjut ke materi, jangan lupa ya selalu like, comment, and subscribe channel YouTube SD Mumtaz SD Multi Talent School. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 7, subtema 1, yaitu tentang kebersamaan di rumah. Hai anak hebat, siapa yang pernah membaca dongeng? Yuk simaklah dongeng yang berjudul Buaya yang Serakah. Di sebuah pinggiran sungai hidup seekor buaya yang tengah kelaparan. Sudah selama 3 hari ia tidak makan apapun, dan kini perutnya sangat lapar, dan jika ia tidak makan, maka bisa-bisa ia mati. Kemudian ia pun masuk ke dalam sungai dan berenang di dalamnya untuk mencari makanan. Akhirnya sang buaya melihat ada seekor bebek yang tengah berenang. Ketika sang bebek tahu sedang diincar oleh buaya, ia pun akhirnya menepi. Melihat bebek yang hendak dimangsa tersebut kabur, akhirnya buaya pun mengejarnya dan alhasil bebek tertangkap olehnya. Sembari menangis ketakutan, sang bebek berkata, "Ampun buaya, lepaskanlah aku. Dagingku hanya sedikit. Mengapa engkau tidak memangsa kambing saja di hutan?" Sembari menunjukkan taring tajamnya, sang buaya berkata, "Baiklah kalau begitu, antarkan aku ke tempat persembunyian kambing di hutan sekarang." Kemudian tidak jauh dari tempat itu ada lapangan hijau di mana banyak kambing yang sedang mencari rumput untuk dimakan. "Pergi sana, aku akan memangsa kambing saja." Akhirnya bebek merasa sangat senang dan berlari dengan kecepatan yang penuh. Akhirnya buaya pun mendapati seekor anak kambing yang berhasil ia tangkap sesudah beberapa lama. Karena saking takutnya, anak kambing tersebut berkata, "Tolong jangan makan aku. Aku masih sangat kecil sehingga dagingku tidaklah banyak. Mengapa engkau tidak memakan gajah saja yang dagingnya lebih banyak dariku? Aku akan mengantarmu ke sana." "Baiklah, antarkan aku ke sana sekarang juga," minta buaya. Akhirnya buaya diajak ke tepian danau yang sangat luas oleh sang anak kambing tersebut. Dan benar saja di sana sudah ada anak gajah yang besar. Akhirnya buaya langsung mengejar dan kemudian menggigit kaki anak gajah tersebut. Namun kulit gajah sangat tebal sehingga itu tidak dapat melukainya. Anak gajah pun berteriak dan meminta tolong kepada sang ibu. Sedangkan buaya terus saja berusaha untuk menjatuhkan gajah tersebut. Namun sayangnya tidak bisa mendengar teriakan sang anak. Sekumpulan gajah pun akhirnya mendatangi dan menginjak buaya hingga ia tidak bisa bernafas. Akhirnya sang buaya tetap saja tidak mampu melawan karena ukuran ibu gajah yang amat besar. Belum lagi ia dalam keadaan lemas karena belum makan. Setelah itu buaya pun mati karena sudah kehabisan tenaga. Pesan dongeng. Ada yang tahu pesan dongeng tentang buaya yang serakah? Pesan dongeng tentang buaya yang serakah adalah kita harus menerima apapun meskipun kecil ataupun meskipun sedikit. Berterima kasihlah dan bersyukurlah dengan apa yang sudah kita dapat. Itu adalah pesan tentang dongeng buaya yang serakah. Nah, kini anak-anak pasti tahu mite, dongeng yang menceritakan hal-hal gaib seperti cerita tentang dewa, peri, dan Tuhan.
Legenda, dongeng yang menceritakan suatu peristiwa mengenai asal-usul suatu benda atau tempat. Sage, dongeng tentang kepahlawanan, keperkasaan, dan kesaktian, seperti dongeng Gajah Mada. Nah, dongeng tentang buaya yang serakah termasuk dongeng fabel, yaitu dongeng tentang binatang yang bisa berbicara. Ayo menyanyi. Ayo anak-anak kita menyanyi lagu Kebunku. Hitungan ketiga. 1, 2, 3. Lihat kebunku penuh dengan bunga. Ada yang putih dan ada yang merah. Setiap pagi ku siram semua. Mawar melati semuanya indah. Kini anak-anak pasti tahu lagu Kebunku mempunyai birama 2/4, diciptakan oleh Ibu Sud. Birama adalah suatu tanda untuk menunjukkan jumlah ketukan dalam satu ruas birama. Sekarang coba perhatikan gambar piksa di bawah ini. Nah, ini gambar yang pertama yaitu piksanya utuh, 1. Yang kedua, piksanya dibelah menjadi 2 bagian. Dan gambar yang ketiga, piksanya dibelah menjadi 4. Yuk kita simak. 1/2 dibaca 1/2 atau setengah. 1/4 dibaca 1/4 atau 1/4. Tunjukkan nilai pecahan yang ditunjukkan gambar berikut. Nah, ini gambar pecahan berapa ya? Hebat sekali. Ini adalah gambar 1/6. 1 yaitu jumlah yang diarsir dan 6 adalah jumlah keseluruhan dari gambar tersebut. Ada yang tahu ini nilai pecahannya berapa, Nak? Hebat sekali. Ini adalah nilai pecahan 2/5. 2 dari yang diarsir dan 5 dari total keseluruhan. Selanjutnya ada yang tahu ini nilai pecahan berapa? Hebat sekali. Ini adalah nilai pecahan 3/8. 3 dari jumlah yang diarsir dan 8 dari jumlah seluruhnya. Selanjutnya ada yang tahu nilai pecahan berapa ini? Hebat sekali, yaitu 4/7. 4 dari jumlah yang diarsir dan 7 dari jumlah keseluruhan. Setiap pemeluk agama mempunyai rumah ibadah masing-masing. Warga yang beragama Islam beribadah di masjid. Warga yang beragama Kristen dan Katolik beribadah di gereja. Warga yang beragama Hindu beribadah di pura. Warga yang beragama Buddha beribadah di wihara. Warga yang beragama Konghucu beribadah di kelenteng. Nah, Islam beribadah di masjid. Konghucu beribadah di kelenteng. Hindu beribadah di pura. Selanjutnya, Kristen dan Katolik beribadah di gereja. Hebat. Buddha beribadah di wihara. Terima kasih anak-anak. Tetap semangat belajar, jaga kesehatan, dan selalu makan makanan yang bergizi. Selalu cuci tangan dan gunakan masker saat berpergian. Bu Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.